Nama saya Umur Maksumah. NIM 21104090016. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teknologi AI dalam bidang pendidikan. Nah, perlu kita ketahui dulu apa sih itu AI. Nah, AI menurut John McCarthy itu merupakan beliau itu merupakan salah satu pelopor AI. Nah, beliau itu mendefinisikan AI itu sebagai ilmu dan rekayasa membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Nah, ini menekankan pembuatan mesin yang dapat meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar dan pemecahan masalah. Nah, terus apa sih perkembangan AI dalam pendidikan? Nah, AI ini kan merupakan sebuah teknologi kecerdasan buatan yang telah mengalami perkembangan pesat dan memberikan dampak signifikan dalam bidang pendidikan. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran adaptif. Nah, AI digunakan untuk menciptakan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Contohnya apa? Contohnya itu melalui platform seperti Dreambox dan Smart Sprout yang menggunakan AI untuk membantu memantau kemajuan siswa dan menyajikan konten yang disesuaikan. Nah, yang kedua itu ada namanya asisten virtual dan chatbox. Nah, di mana asisten virtual dan chatbox yang digunakan AI itu sangat membantu dan menjawab pertanyaan siswa secara real time, di mana memberikan bantuan tutorial dan mendukung administrasi sekolah. Nah, seperti contoh menggunakannya dalam chatbots di platform edukasi seperti Coursera dan sebagainya. Nah, itu tuh sistem virtual dan chat ini sangat sekali membantu siswa dalam menjawab pertanyaan umum tentang kursus. Nah, selanjutnya ada pembuatan konten dan penilaian otomatis, di mana AI ini dapat membantu dalam pembuatan materi pembelajaran seperti soal latihan dan kuis serta penilaian otomatis tugas siswa termasuk esai dan ujian pilihan ganda. Alat seperti Grandscope ini menggunakan AI untuk mempercepat proses penilaian dan memberikan umpan balik yang lebih cepat kepada siswa. Nah, tentunya AI ini memiliki perkembangan yang sangat pesat, apalagi pada zaman era digital ini. Nah, penerapan AI dalam pendidikan itu membuka peluang untuk pembelajaran lebih efisien, efektif dan terjangkau. Namun AI itu dapat menuntut perhatian terhadap isu etika dan privasi untuk memastikan penggunaan teknologi dapat memberikan memastikan penggunaan teknologi ini itu memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak. Nah, jadi AI ini dalam pendidikan itu menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, tetapi juga menimbulkan tantangan dan resiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Nah, jadi penting bagi pembuat kebijakan pendidikan dan pengembang teknologi untuk bekerja sama dengan memastikan bahwa manfaat AI dapat dirasakan secara adil oleh semua siswa sambil minimalkan dampak negatifnya. Jadi
memang AI ini tuh mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu tadi ketika kita ingin mencari soal, ingin membuat soal pilihan ganda, soal isai itu kita dipermudahkan oleh AI. Akan tetapi itu dampak positifnya. Jadi banyak banget dampak positifnya ketika kita pengen satu itu tadi soal, terus uh, kita ingin mengetahui informasi yang lebih cepat, kita menggunakan AI itu akan mendapatkan informasi yang lebih cepat sekali. Nah, tapi apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu kita akan lebih tepatnya itu kayak lebih malas ya, kayak lebih malas apa kayak contohnya saja ketika jadi kita tuh kayak ya pokoknya lebih malas dalam mencari hal apa-apa, mengerjakan soal kayak GPT aja karena lebih gampang. Tapi itu tadi penting kayak bagi pembuat kebijakan itu untuk bekerja sama dengan dalam memastikan bahwa manfaat AI itu dapat dirasakan secara adil oleh semua mahasiswa. Jadinya semoga AI ini tuh lebih banyak manfaatnya ketimbang negatifnya di kalangan mahasiswa, pelajar, dan pengguna AI. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.